Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari Kamis ini. Mudah-mudahan Allah sampaikan juga kita pada hari Jumat besok. Insya Allah besok sudah masuk hari puasa, untuk kita melaksanakan 30 hari bersih-bersih jiwa, bersih-bersih hati, bersih-bersih iman. Dan mudah-mudahan juga Allah terus kuatkan niat kita untuk berpuasa semata-mata mengharap ridho, ampunan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap apapun. Dan salawat dan taslim kita sampaikan pada uswah kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhir zaman seperti ini semakin banyak umat-umat yang kembali pada agama, kembali kepada sunnah-sunnah beliau, dan kembali kepada konsep-konsep tuntunan beliau yang sudah sangat sempurna, yang Nabi kita alaihi salatu wassalam membangun itu semua di suatu kota kecil yang bernama Madinah, yang akhirnya dari kota itulah bergeraklah kaum muslimin hingga 2/3 dunia saat itu berada di bawah kepemimpinan dan kedamaian dan kesejahteraan di bawah umat Islam saat itu. Bicara tentang kesehatan, saya kira mungkin teman-teman juga sudah mulai sudah banyak lah ya, atau mungkin sudah pernah membaca juga bahwa kesehatan memang suatu hal yang tidak terpisahkan dari umat Islam, ya. Karena memang apa-apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita pada dasarnya, pada akhirnya adalah dalam rangka menyehatkan jiwa, iman, hati, bahkan raga kita. Jadi sering saya sampaikan bahwa sebenarnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah atau kesehatan, artinya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah buah dari atau buahnya adalah kesehatan, ya. Jadi sehat itu adalah buah dari ketaatan. Jadi semakin sehat atau semakin taat seseorang, harusnya semakin sehat, ya. Ya. Jadi kalau sudah saat diberikan kesehatan, maka tingkatkanlah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ketakwaan itu apa? Ya, memperbanyak amal ibadah yang bisa dikerjakan, seperti baca Quran, mungkin sholat-sholat sunnah, yang menambahkan jadwal mungkin jumlah sedekahnya, atau membantu orang, apapun bentuk, banyak sekali dalam Islam. Nah, teman sekalian, kalau kita kembali ke konsep ini, sebenarnya pada dasarnya untuk sehat itu mudah sebenarnya, ya, mudah. Cuman yang susah itu adalah melawan godaan untuk sehat, ya. Karena memang kalau udah sehat, ujung-ujungnya seseorang itu pasti ada godaannya lah. Godaan dalam artian bahwa akan membuat seseorang itu, kalau sudah sehat kan, kalau dia dapat hidayah dari Allah, maka kesehatan yang dia dapatkan itu menjadi bentuk ketaatan baru kepada dia, ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka di sinilah kita perlu mujahadah, kita perlu berusaha, kita perlu bersungguh-sungguh, ya. Seperti dijelaskan oleh saudara kita tadi, bahwa mukmin yang kuat itu jauh lebih cintai Allah pada mukmin yang lemah. Dan untuk kuat itu kan perlu sarana, perlu prasarana yang kalau kita betul-betul praktekkan dan kita betul-betul aplikasikan, maka sebenarnya dalam Islam itu sangat mudah, ya, sangat mudah. Nah, sebagai contoh, ya, katakanlah kita bicara di depan saya ini mungkin banyak, ya, banyak hal-hal yang menarik, yang unik, yang tadi sudah saya jelaskan, ada video sebelumnya juga, yang misalkan cerita tentang madu, ya. Madu ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua, ya. Bagaimana caranya, atau mungkin bagaimana madu ini bisa menyehatkan, ya. Karena memang kalau sejatinya manusia, yang pernah saya mungkin, atau mungkin teman-teman pernah dengar, bahwa sejatinya manusia itu kan bahan dasar dari tubuhnya itu adalah asam amino, ya. Asam amino ada A, T, G, S, gitu kan, ada 4 jenis gitu. Nah, bahan bakunya itu ya asam amino, seperti itu, ya, kita bisa dapatkan dari apa-apa yang Allah ciptakan di buminya ini. Jadi ketika asam amino itu, atau mungkin ketika ketika tubuh terasup dengan bahan yang sebenarnya, maka maka otomatis tubuh itu akan diperbaiki metabolismenya, ya. Cuman masalahnya adalah banyak yang pengganggu-pengganggu, ya. Jadi tubuh kita itu sebenarnya Bapak sekarang sudah punya sistem sendiri, yang kalau mungkin sering kita dengar tubuh dokter terbaik segala macam, itu memang benar, ya. Karena memang karena memang Allah udah menciptakan blueprint itu kayak begitu. Jadi kalau itu digunakan atau mungkin diaktifkan, maka Masya Allah, tabarakallahnya tuh tubuh kita pasti akan sehat. Nah,
Bagaimana kita bisa memahami atau mengenal tubuh kita seperti itu agar kita menjadi mukmin yang sehat, ya mukmin yang kuat, ya seperti itu. Ya, balik-balik ke konsep awal tadi. Ya, kata kuncinya adalah salah satunya adalah tentang asam amino. Maka kayak di bulan insya Allah besok atau mungkin ya besok ya mungkin ya insya Allah kita akan berhadapan dengan bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan itu kalau boleh saya katakan bulan asam amino gitu kan, bulan asam amino. Kenapa? Baik, kalau kita lihat teman-teman sekalian ya dalam kisah ya waktu Maryam ya ibunda Nabi Isa alaihissalam waktu mau melahirkan ya itu kan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Maryam untuk menggoyangkan pohon kurma ya sehingga akhirnya rutoban janiyah. Jadi akhirnya kurma itu jatuh ya meskipun saya kadang-kadang mikir ya pasti ada yang bantuin tuh goyang-goyang pohon kurma segede-gede gaban gitu, apa orang yang lagi hamil itu bisa gitu loh ya, tapi pastinya mungkin ada yang membantu, mungkin malaikat atau apapun lah itu ya. Sehingga akhirnya kurmanya jatuh ya, kurma itu jatuh. Maka sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di situ pelajarannya adalah setelah ya wakuli washrobi kata Allah. Jadi setelah disuruh makan itu suruh minum gitu kan. Jadi setelah suruh makan kurma muda, kurma basah itu, maka Maryam itu diperintahkan Allah untuk minum ya. Ada satu hal yang menarik di sini yang saya coba cerna gitu kan, coba tadaburi. Itu ternyata waktu Maryam yang melahirkan Nabi Isa dalam kondisi sakit, cemas segala macam, itu ketakutan juga pastinya ya, karena orang melahirkan seperti itu. Maka Allah perintahkan Maryam untuk makan rutop ya atau kurma basah. Dan hal ini juga yang diperintahkan oleh baginda Nabi SAW ketika beliau berbuka, atau beliau menganjurkan ketika kita berbuka kita mengkonsumsi rutop atau kurma basah kalau ada ya, kalau ada. Tapi kalau tidak ada maka konsumsilah kurma kering ya, seperti ini ya, kurma kering. Kalau tidak ada juga maka kita disunahkan baginda Nabi SAW untuk mengkonsumsi kurma atau air putih ya. Itu. Kenapa? Karena memang kurma asam amino, madu asam amino ya, air itu ya pelarut yang luar biasa ya, seperti itu. Maka salah satu cara kita untuk menjaga kesehatan itu adalah itu tadi salah satu. Tapi cara yang paling luar biasa untuk menjaga kesehatan, untuk menjadi mukmin yang kuat ya adalah dengan cara menjaga panglimanya. Jadi memberi makan panglimanya. Jadi panglimanya itu justru malah yang harus dikuatkan. Jadi panglimanya siapa? Ya kolbu, ya jiwa itu. Nah, jadi maka Ramadan itu sebenarnya menjadi bulan di mana ya kita ngasih makan lebih banyak ya kepada panglimanya tadi ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengurangi makanan fisiknya ya, mengurangi makanan fisik seperti ini dan memperbanyak makanan jiwa atau hatinya, yaitu makanan buat si iman itu tadi, tanda kutipnya seperti itu. Ya itulah kekuatan. Jadi kalau ditanya mukmin itu yang kuat apanya? Bukan fisiknya sebenarnya, tapi jiwanya atau kolbunya atau imannya yang kuat. Karena memang dalam sejarah Islam mana pernah ada kaum muslimin berperang melawan melawan orang-orang kafir saat itu dalam keadaan jumlah mereka yang lebih banyak. Gak pernah ada ya, sebagian besar atau semuanya ya itu dalam keadaan jumlah mereka yang lebih sedikit daripada kaum kafir saat itu. Tapi kenapa mereka bisa menang? Karena mereka kuat. Kuat apanya? Kuat imannya, kuat jiwanya, kuat akidahnya. Jadi alhamdulillah kita sudah sampai, insya Allah yang mudah-mudahan sampaikan juga ke Ramadan. Ternyata Ramadan itu adalah bulan untuk menguatkan jiwa, bulan untuk menguatkan iman kita, kolbu kita. Ya, dengan cara apa? Makannya dikurangi ya. Jangan sampai Ramadan kali ini tidak jauh beda dengan 11 bulan yang lain. Jadi kita meminta pada Allah agar dimudahkan untuk lebih banyak ibadah, baca Quran, mungkin sholat, bermujahadah, bersungguh-sungguh, berusaha keras gitu kan, untuk melelahkan diri kita beribadah. Tapi kenapa? Karena lelah seseorang dalam ibadah itu justru itulah kekuatan fisiknya. Jadi kalau kita menyadari ini, maka sebenarnya kita akan ikhlas, kita akan rela sekali, kita akan ridho sekali untuk berlelah-lelah dalam mengejar Allah, berlelah-lelah dalam beribadah kepada Allah. Dan Ramadan seperti itu. Mungkin teman-teman yang pernah pergi umroh waktu Ramadan ya, di saat tidak seperti sekarang pastinya, itu subhanallah kan, hampir-hampir waktu tidur tuh dikit sekali gitu kan. Mungkin ya 2-3 jam cuman ya, nggak sampai bahkan, karena sholat 23 rakaat kadang-kadang selesai jam
12 gitu kan, kemudian nanti jam 1 jam 2 sudah sholat lagi gitu kan sampai ke subuh. Jadi hampir-hampir nggak ada waktu untuk banyak tidur di saat Ramadan seperti ini. Karena emang kita emang yang mau dikuatkan tuh jiwanya atau imannya atau hatinya. Dan Ramadan adalah bulan untuk itu ya. Maka kita jadi kalau boleh saya sarankan kepada teman-teman, jadi kalau